Madrid telah lama menjadi rumah bagi sejumlah bintang sepak bola dunia. Namun di antara kilauan para superstar, ada satu nama yang sering kali terlupakan, Federico Valverde. Meskipun pemain Uruguay ini telah menampilkan musim yang luar biasa, keberadaannya seringkali tenggelam di tengah sorotan Vinicius Junior dan Jude Bellingham. Namun, apakah sebenarnya yang membuat Valverde begitu istimewa? Konon, saking pentingnya, Ancelotti pun sampai mengatakan bahwa Valverde adalah pemain yang tidak tergantikan. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Federico Valverde pertama kali melakukan debutnya dengan Real Madrid pada tahun 2018. Saat itu, trio lini tengah Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro sedang berada di puncak permainan mereka. Ketiganya hampir selalu menjadi pilihan utama, membuat peluang bagi Valverde muda untuk masuk ke dalam Starting 11 sangat terbatas. Namun Valverde tidak menyerah, dia terus bekerja keras dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Valverde dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Dia telah bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang tengah, sayap kanan, hingga bek kanan. Kemampuan adaptasinya ini membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling berharga bagi pelatih-pelatih yang pernah menanganinya, termasuk Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti. Musim ini, Ancelotti menemukan peran ideal bagi Valverde dalam formasi 4-4-2 yang dimodifikasi. Meskipun statistik gol dan assist Valverde tidak terlalu mencolok, peran utamanya sebagai gelandang box-to-box sangat vital. Dia mencetak 2 gol Liga dan memberikan 7 assist. Tetapi kontribusinya tidak hanya diukur dari angka-angka tersebut. Valverde bertugas menutupi ruang yang luas di lapangan, berlari tanpa henti antara lini serang dan pertahanan. Kemampuan ini membuatnya sering disebut sebagai titisan dari Steven Gerrard, legenda Liverpool. Langkah panjang, tackle yang kuat, serta kemampuan menembak jarak jauh membuat perbandingan ini semakin tepat. Ketika pertama kali tiba di Madrid, Valverde menghadapi tantangan besar untuk menemukan tempatnya. Dia sering dimainkan di posisi yang tidak biasa baginya, seperti sayap kanan. Pada musim 2021-22, Valverde banyak bermain di posisi ini, memotong ke dalam dan berkolaborasi dengan Karim Benzema. Pada musim berikutnya, dia berhasil meningkatkan statistik serangannya dengan 12 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Namun keinginan Valverde untuk bermain di posisi gelandang tengah tidak pernah pudar. Dia dianggap sebagai penerus jangka panjang bagi salah satu dari Kroos atau Modric. Kesempatan ini akhirnya datang ketika Madrid merekrut Jude Bellingham pada musim panas lalu. Kedatangan Bellingham membuat Ancelotti harus memutar otak untuk menemukan formasi yang tepat. Bellingham dimainkan sebagai pemain nomor 10 palsu, sementara Valverde sering ditempatkan di sisi kanan dari trio lini tengah. Dalam peran barunya, Valverde menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dia berhasil meningkatkan jumlah umpan sukses, tackle, dan intercept. Pada musim 2023-24, Valverde mencatatkan tingkat keberhasilan umpan sebesar 90,9%. Dia juga menunjukkan kemampuan defensif yang lebih baik, menangani lebih banyak penggiring bola dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Meskipun kontribusinya tidak selalu terlihat di lembar statistik, peran Valverde sangat krusial. Dia adalah pemain yang mungkin paling sedikit mendapat pujian di tim Madrid ini. Jude Bellingham dan Vinicius Junior sering mencuri perhatian dengan gol dan aksi individunya. Tetapi kontribusi Valverde yang tak terlihat sangat penting. Ketangguhan dan kemampuan beradaptasi Valverde membuatnya menjadi pemain yang sangat dihargai oleh Ancelotti. Akan menyebut Valverde sebagai pemain yang tak tergantikan. Dia pemain tim yang sangat menentukan, dimanapun saya menempatkannya dia berkontribusi. Dia berkontribusi sebagai pemain sayap, sebagai pivot, dia memberikan assist gol. Dia tak tergantikan bagi saya, kata Ancelotti dalam sebuah konferensi pers.
Pengumuman pensiunnya Toni Kroos setelah Euro 2024 menambah tantangan bagi Madrid. Kroos adalah pemain kunci dalam keberhasilan tim selama bertahun-tahun, dan mencari penggantinya bukanlah tugas mudah. Namun Valverde menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bisa menjadi pengatur tempo yang baik dengan kemampuan umpan dan teknik yang mumpuni. Meski masih berkembang, Valverde siap mengisi peran Kroos di masa depan. Final Liga Champions melawan Borussia Dortmund di Wembley menjadi ujian besar bagi Valverde dan Real Madrid. Dortmund yang telah menyingkirkan Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain adalah lawan yang tangguh. Namun dengan kekuatan lini tengah yang dipimpin oleh Valverde, Madrid memiliki peluang besar untuk meraih Piala Eropa ke-15 mereka. Dortmund dikenal dengan strategi serangan balik yang memanfaatkan jangkauan umpan Emre Can dan kreativitas Julian Brandt. Ini menjanjikan akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun hal itulah yang berhasil dimenangkan oleh Valverde dalam beberapa bulan terakhir. Jika Madrid berhasil mengangkat trofi, nama-nama seperti Bellingham dan Vinicius mungkin akan mendapat sorotan. Namun, keberhasilan tersebut tidak akan tercapai tanpa kontribusi besar dari pahlawan tanpa tanda jasa mereka, Federico Valverde. Valverde sering dibandingkan dengan Steven Gerrard ketika pencari bakat Premier League mengunjungi Valverde di rumahnya di Uruguay pada tahun 2015. Mereka menyebutnya sebagai reinkarnasi Gerrard. Semua atribut pemain hebat ada pada Valverde. Langkah panjang, kemampuan tackle, tendangan jarak jauh, dan lari tanpa henti. Meski belum mencapai level yang sama dengan Gerrard, potensi Valverde terlihat jelas. Di Madrid, Valverde tidak langsung mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan semua kemampuannya. Namun musim ini Ancelotti berhasil menemukan peran yang tepat untuknya. Dengan bermain di posisi gelandang kanan dalam formasi 4-4-2, Valverde bisa mengeksploitasi kemampuan bertahannya sambil tetap mendukung serangan. Ancelotti melihat potensi besar dalam diri Valverde dan memberinya kepercayaan penuh untuk menjadi bagian inti dari tim. Dengan pensiunnya Kroos yang semakin dekat, Valverde siap untuk mengambil alih peran penting di lini tengah Madrid. Kroos adalah metronom tim, dan kehilangannya akan menjadi tantangan besar. Namun, Valverde telah menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk menggantikan Kroos. Dia memiliki jangkauan umpan yang baik, visi permainan yang cemerlang, dan kemampuan untuk mengontrol tempo permainan. Valverde juga memiliki mentalitas yang kuat dan etos kerja yang tinggi. Dia tidak pernah menyerah dan selalu siap untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ancelotti menyebutnya sebagai pemain yang tak tergantikan, dan pujian tersebut tidak berlebihan. Valverde adalah pemain yang selalu siap untuk menerima tantangan dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Federico Valverde adalah salah satu pemain paling berharga di Real Madrid saat ini. Meskipun seringkali luput dari perhatian, kontribusinya tidak bisa diremehkan. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk timnya. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Valverde layak mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bintang utama Real Madrid. Jika Madrid berhasil meraih kesuksesan di final Liga Champions dan musim-musim berikutnya, Valverde akan menjadi salah satu kunci penting di balik keberhasilan tersebut. Dengan potensi dan kualitas yang dimilikinya, Valverde siap untuk terus bersinar dan membawa Real Madrid meraih lebih banyak trofi di masa depan. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!